Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam kondisi sehat, bahagia, dan tanpa tersenyum. Jumpa lagi dalam ruang Astrindo Belajar, media belajar siswa SMK di mapel fisika kimia dengan pokok bahasan suhu dan kalor. Tujuan belajarnya di kesempatan kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami tentang suhu. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam skala termometer. Yang ketiga, siswa dapat menghitung besaran suhu. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah siswa dapat memahami tentang kalor jenis dan kapasitas kalor. Yang pertama, kita akan bahas tentang suhu. Pengertian dari suhu adalah derajat panas suatu zat, di mana suhu dapat dirasakan sebagai panas, dingin, atau hangat. Ada 4 macam skala termometer yang kita kenal. Yang pertama adalah Celsius, yang kedua Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, dan yang keempat adalah Kelvin. Di sini kita akan melihat perbandingan antara 4 derajat atau termometer yang kita tahu yang sebelumnya. Di sini bisa kita baca pada titik beku air pada termometer Celsius itu pada suhu 0 derajat. Begitu juga dengan termometer Reaumur, tapi berbeda dengan termometer Fahrenheit. Di sini titik bekunya adalah 32 derajat, sedangkan Kelvin 273. Cukup tinggi ya. Kemudian untuk titik-titik di sini Celsius itu 100 derajat, sedangkan Reaumur itu 8 derajat. Dan Fahrenheit lebih tinggi 212, lebih tinggi lagi yaitu Kelvin 373. Jadi dari keempat termometer ini memiliki titik beku air dan titik-titik air yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita untuk mencari TB kemudian TD? TBX dan TDX ini maksudnya ini suhu beku. Kemudian TD itu titik didih. Kita bisa menghitung atau bisa memakai rumus di mana perbandingan skala termometer dengan skala X yang akan dicari. Misalnya dibuat sebuah termometer X dengan titik didih dan titik bekunya TBX, titik didihnya adalah TTX. Nah, ini rumusnya. Maka berlaku TX dikurangi TBX dibagi atau sebanding dengan TDX dikurangi TBX sama dengan TC, ini suhu Celsius, dikurangi 0 per 100 dikurangi 0. Kemudian lanjutannya, bagaimana perbandingan skala termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, ini bisa dituliskan rumusnya antara 4 termometer tersebut, yaitu TC, ini maksudnya suhu Celsius per 100 sama dengan TR, ini suhu Reaumur per 80 sama dengan TF kurangi 32 per 180, ini adalah suhu Fahrenheit, sama dengan TK kurangi 273 per 100, ini adalah suhu Kelvin. Jadi kalau misalnya diketahui suhu Celsius, ditanyakan suhu Reaumur, berarti kita memakai rumus yang ini. TC per 100 sama dengan TR per 80, di mana TC adalah suhu dalam satuan skala Celsius, satuannya derajat Celsius. TR suhu dalam satuan skala Reaumur, satuannya adalah derajat Reaumur. Kemudian TF suhu dalam satuan skala Fahrenheit atau derajat Fahrenheit. TK suhu dalam satuan skala Kelvin. Cukup dipahami ya.
Selanjutnya, yang kedua, setelah suhu, kita akan mengetahui tentang kalor. Pengertian kalor adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari zat yang suhunya tinggi ke zat yang suhunya rendah. Kemudian, pengertian dari kalor jenis merupakan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu satuan massa suatu zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Sedangkan kapasitas kalor merupakan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kamu jangan sampai keliru karena ini perbedaannya sangat tipis ya antara kalor jenis dengan kapasitas kalor. Diperhatikan. Kemudian, hubungan matematis kalor jenis dengan kapasitas kalor. Rumusnya adalah C sama dengan N kali C. C besar ini menyatakan kapasitas kalor. Kemudian C kecil ini kalor jenis, M ini massa zat dengan satuan sebagai berikut. Selanjutnya, setelah kita mengetahui rumus atau formula dari kalor, ketika suatu zat mengalami kenaikan atau penurunan suhu sebesar delta T 1 derajat Celcius, maka kita akan menentukan kalor. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q ini sebagai kalor, C kalor jenis, M massa, dan delta T perubahan suhu dengan satuannya berikut. Jadi ini untuk menghitung kalor atau panas baik mengalami kenaikan atau penurunan suhu. Demikian yang perlu saya sampaikan di materi suhu dan kalor, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.